pertumbuhan sel-sel penyusun jaringan meristem apikal. Meristem apikal itu apa? Meristem apikal ini yang terletak di bagian ujung batang atau ujung akar. Jaringan meristem ini adalah jaringan yang aktif membelah. Nah, letaknya ada di ujung akar dan ujung batang, itu namanya meristem apikal. Nah, pertumbuhan pada ujung akar dan ujung batang ini ada 3 daerah pertumbuhan. Ini contoh pada akar, ada daerah pembelahan sel yang letaknya di paling bawah ujung akar. Nah, di bagian ini sel-sel masih aktif membelah, bersifat meristematik. Di sini sel-selnya aktif membelah, itu daerah pembelahan. Setelah daerah pembelahan di bagian bawah akar, di bagian atasnya ada daerah perpanjangan. Daerah perpanjangan sel. Nah, ini letaknya di atas daerah pembelahan atau di belakang daerah pembelahan. Nah, sel-sel di daerah ini memiliki kemampuan untuk memperbesar dan memanjang. Sel-selnya bertambah besar dan memanjang. Kemudian selanjutnya daerah diferensiasi sel. Ini merupakan daerah yang isinya sel-selnya berdiferensiasi menjadi sel-sel yang mempunyai fungsi dan struktur khusus. Artinya apa? Jadi sel-selnya sudah bergabung menjadi jaringan-jaringan yang nantinya punya peran sendiri-sendiri. Ada jaringan epidermis nanti yang letaknya paling luar, ada jaringan pengangkut. Nah, jadi di sini sudah terspesialisasi. Sel-selnya sudah mulai terspesialisasi. Kemudian, nah, ini lebih jelasnya lagi daerah atau zona-zona pertumbuhan primer pada akar. Ada zona pembelahan sel, isinya berupa meristem, sel-sel yang aktif membelah, kemudian zona pemanjangan atau pembelahan, kemudian zona pematangan atau diferensiasi. Selanjutnya yang kedua yaitu pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan primer tadi bertambah ukuran panjang atau tinggi pada tumbuhan, kalau pertumbuhan sekunder ini bertambah lebar karena aktivitas dari titik tumbuh sekunder atau kambium atau meristem lateral. Kalau tadi pada primer itu meristem apikal, kalau lateral ini terletak di samping atau di tepi bagian batang. Pertumbuhan sekunder ini disebabkan oleh pembelahan sel-sel meristem lateral atau kambium. Kambium yang menyebabkan tanaman tumbuh ke samping atau membesar. Nah, ini contohnya kalau kita melihat kayu yang dipotong, nah ada seperti lingkaran-lingkaran, itu namanya lingkaran tahu. Nah, ini akibat aktivitas pertumbuhan sekunder. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada 2 faktor, ada faktor intrinsik atau faktor dalam, ada faktor ekstrinsik atau faktor luar yang berasal dari lingkungan. Faktor dalam ini berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Ada faktor intraseluler yaitu gen intraseluler itu yang ada di dalam dalam sel. Kemudian faktor interseluler yaitu hormon tumbuhan. Yang kedua yaitu faktor luar atau lingkungan, ada nutrisi, ada cahaya, ada suhu, ada media tumbuh atau media tanam. Nah, sekarang kita bahas
faktor dalam yang berupa hormon tumbuhan atau istilahnya fitohormon, hormon pada tumbuhan. Ada hormon auksin namanya. Nah, hormon auksin ini fungsinya ini untuk meningkatkan perkembangan bunga dan buah. Kemudian pembentukan buah partenokarpi. Kemudian ini untuk menghambat pertumbuhan tunas samping, mencegah gugur daun. Kemudian ini merangsang pembelahan sel kambium vaskuler, merangsang perkembangan akar lateral. Intinya auksin ini mendukung pertumbuhan kecuali untuk pertumbuhan tunas samping. Kemudian hormon yang kedua, hormon tumbuhan yang kedua yaitu sitokinin. Dia merangsang pembelahan sel, kemudian memperkecil dominansi apikal, mengatur pembentukan bunga dan buah, mempercepat pertumbuhan memanjang, dan menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Kemudian fitohormon yang selanjutnya yaitu asam absisat. Nah, kalau asam absisat ini cara kerjanya berkebalikan dengan auksin dan sitokinin. Kalau yang tadi auksin dan sitokinin ini mendukung untuk pertumbuhan, kalau yang ini menghambat pembelahan dan pemanjangan sel. Kemudian menyebabkan dormansi bila kondisi lingkungan buruk. Apa itu dormansi? Dormansi itu penghentian sementara metabolisme. Contoh pada biji, misalnya kacang tanah yang sudah tua itu kan biasanya kering. Kalau ditanam lagi nanti kan bisa jadi bibit. Nah, ketika dalam keadaan kering tersebut, keadaan sebelum ditanam, biji kacang tanah tersebut dalam keadaan dorman atau dormansi. Jadi metabolismenya terhenti sementara. Kemudian selanjutnya merangsang penutupan stomata pada musim kering, membantu pengguguran daun pada musim kering. Selanjutnya gas etilen. Hormon etilen membantu mempercepat pemasakan buah. Ini yang gas etilen alami pada tumbuhan. Ada gas etilen yang buatan yang biasa digunakan atau dipakai oleh penjual-penjual atau petani-petani buah agar buah itu cepat matang. Dalam istilah pasarannya namanya karbit ya. Makanya biasanya buah yang di pohon itu belum tua dikarbit, jadinya matangnya terpaksa jadi tidak manis. Nah, itu memakai gas etilen yang buatan. Kalau yang gas etilen di sini, hormon di sini, ini yang asli dari tumbuhan itu sendiri. Kemudian asam traumalin ini dia berperan dalam proses penutupan luka. Misalnya bagian batang tergores atau daun kepetik tergores juga. Nah, itu hormon yang berperan dalam penutupan lukanya itu asam traumalin. Kemudian selanjutnya ada hormon kalin. Nah, ini kalin ini dia berperan merangsang pembentukan organ tumbuhan. Ada rizokalin, dia yang merangsang pembentukan organ akar. Ada kaulokalin, dia yang merangsang pembentukan organ batang. Ada filokalin, dia yang merangsang pembentukan organ daun. Dan yang terakhir yaitu antokalin atau florigen, ini yang merangsang pembentukan organ bunga. Nah, itu tadi hormon atau fitohormon pada tumbuhan yang merupakan faktor intrinsik atau faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sekarang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan ada air dan mineral. Nah, ini berpengaruh pada pertumbuhan tajuk akar. Kemudian selain itu air juga ini untuk sebagai bahan untuk proses fotosintesis. Selanjutnya kelembaban. Kelembaban yang tinggi akan membantu mempercepat pertumbuhan seperti perkecambahan biji, pertumbuhan spora jamur. Kemudian ada suhu.
Suhu ini mempengaruhi kerja enzim. Suhu ideal yang diperlukan untuk pertumbuhan yang paling baik adalah suhu optimum. Nah, tumbuhan itu ada yang hidup di suhu tertentu. Jadi suhu optimum tumbuhan itu beda-beda, punya kisaran masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah cahaya. Cahaya ini mempengaruhi proses fotosintesis pada daun. Secara umum, cahaya ini juga bisa menjadi faktor penghambat pertumbuhan. Nah, contoh ada dua biji yang ditanam di dua tempat yang berbeda. Ada yang di tempat terik yang tanpa penghalang dan di bawah tumbuhan. Nah, yang akan lebih cepat tinggi, yang cepat tumbuh yaitu yang di bawah tumbuhan lain dibanding di tempat yang terik tanpa penghalang sama sekali. Ini karena auksinnya itu terurai oleh cahaya. Tapi tumbuhan yang di bawah tumbuhan lain atau yang kurang cahaya itu akan mengalami yang namanya etiolasi. Dia tumbuh secara cepat tapi nanti lama-lama akan mengalami kelayuan. Nah, kemudian ada istilah lagi yang berkaitan dengan cahaya, itu fotoperiodisme. Itu adalah respon tumbuhan terhadap intensitas cahaya dan panjang penyinaran. Nanti ada jenis-jenis tumbuhan yang fotoperiodismenya lama, ada yang sebentar. Nah, mungkin cukup sekian pelajaran biologi di pertemuan kedua ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.